Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang istri yang selama ini hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan rumah seorang diri, tiba-tiba diusir suaminya dari mobil saat mengantar ke bandara. Di sepanjang jalan ia dihina, disebut beban, dibilang tidak menghasilkan apa-apa. Sang suami melaju pergi bersama perempuan lain, menuju dinas keluar kota seolah hidup baru menantinya. Sang istri pulang dengan langkah gemetar, memeluk anaknya sambil menahan tangis, padahal di dalam dompetnya tersimpan kartu yang selama ini tidak pernah disentuh. Kartu yang diam-diam menghubungkannya dengan rekening suaminya di bank. Beberapa hari kemudian, di kota jauh, di depan petugas bank yang berdiri tegak, suami dan gundiknya tertegun ketika mendengar satu kalimat pendek. Seluruh rekening atas nama Rangga diblokir atas permintaan pemilik dana dan penjamin utama. Nama yang disebut membuat wajah mereka seketika pucat. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari baru menyelip di sela gordin tipis ketika Nadira Laksita membuka mata. Suara azan subuh dari masjid ujung gang terdengar sayup, bercampur nyanyian burung yang bertengger di kabel listrik. Ia menarik napas pelan, merasakan hangat tubuh mungil di pelukannya. Aluna, putri semata wayangnya, masih terlelap dengan pipi menempel di lengan Nadira. Rambut halusnya menutupi sebagian wajah, napasnya teratur. Nadira menatap anak itu lama, bibirnya otomatis mengucap syukur. Aluna, cahaya ibu, bisiknya lembut, sebelum perlahan melepaskan pelukan agar tidak membangunkan. Ia berdiri, merapikan selimut, lalu berjalan ke kamar mandi. Air wudhu yang dingin menyentuh kulitnya, mengusir sisa kantuk. Setelah salat subuh, ia menata mukena, lalu menuju dapur. Rumah mereka tidak besar. Ruang tamu menyatu dengan ruang makan. Dapurnya sederhana dengan kompor 2 tungku dan lemari es kecil. Tapi Nadira menyukai setiap sudutnya. Di dinding ada lukisan kecil yang ia buat sendiri, di rak ada toples camilan untuk Aluna. Ia menyiapkan sarapan, nasi hangat, sayur bening, dan telur dadar kesukaan Rangga Adisena, suaminya. Sesekali ia melirik jam dinding. Rangga biasa berangkat pukul 7. Belakangan, ia sering pulang larut dan keluar rumah dengan wajah yang sulit dibaca. Tak lama, suara pintu kamar utama terbuka. Rangga keluar dengan kemeja biru muda yang baru disetrika, dasi tergantung di leher. Wajahnya tampan, tetapi ada bayangan lelah di bawah mata yang tidak lagi bisa disembunyikan. Pagi, Mas, sapa Nadira dengan senyum. Pagi, jawab Rangga singkat, langsung menuju wastafel untuk cuci muka. Nadira menatap piring di meja makan. Aku buat sayur bening dan telur. Mas, semoga cocok. Rangga duduk, mengambil sendok tanpa banyak komentar. Nadira duduk di seberangnya, memperhatikan gerak kecil suaminya yang dulu selalu membuatnya berdebar. Sekarang, yang ia rasakan lebih banyak tanda tanya. Mas, Nadira memberanikan diri, nanti malam Mas pulang jam berapa? Aluna tadi malam tanya, kok sudah beberapa hari Mas tidak baca dongeng sebelum tidur? Rangga berhenti sesaat, kemudian melanjutkan mengunyah. Lihat nanti, katanya singkat. Di kantor sedang banyak urusan. Nadira mengangguk. Kalau capek jangan lupa makan. Mas, aku bawakan bekal seperti biasa? Tidak usah, sahut Rangga, kali ini dengan nada sedikit kesal. Di kantor ada makanan. Ia meneguk teh hangat, berdiri, dan mengambil tas kerja. Nadira mengikut sampai depan pintu. Hati-hati di jalan, Mas, ucapnya. Aku dan Aluna tunggu di rumah. Rangga mengangguk tanpa menoleh penuh. Mobilnya keluar dari carport, meninggalkan Nadira berdiri di depan pintu dengan perasaan yang sulit ia namai. Bukan marah, bukan juga cemburu. Lebih seperti digantung di udara. Aluna berlari kecil keluar kamar sambil mengucek mata. Ayah sudah pergi, Bu? Iya, sayang, jawab Nadira, menunduk dan memeluk putrinya. Ayah kerja cari rezeki. Kalau sudah banyak rezeki, ayah bisa sering di rumah, tanya Aluna polos.
Nadira terdiam sesaat, lalu tersenyum. Kita doakan begitu, ya? Di dalam hati, ia menyimpan doa lain. Bukan tentang banyaknya rezeki, tapi tentang hati suaminya yang terasa semakin jauh. Pagi itu, ia tidak tahu bahwa jarak itu akan membentuk jurang yang hanya dalam hitungan minggu. Beberapa hari kemudian, rumah Nadira lebih ramai dari biasanya. Ibu mertua, Sumarni Prasaja, datang bersama kakak ipar, Dewa Pradipta, dan istrinya, Ratna Kinasih. Mereka berencana menginap 2 malam, katanya ingin melepas rindu pada Aluna. Nadira menyambut dengan tulus. Meski ia tahu, kedatangan keluarga besar seringkali berarti harus menyiapkan hati ekstra kuat. Di ruang tamu, meja sudah penuh dengan kue kering dan buah. Nadira bolak-balik ke dapur membawa teh, kopi, dan makanan kecil. Sumarni duduk di kursi utama dengan jilbab bermotif bunga, Ratna di sampingnya dengan HP tak pernah lepas dari tangan. Dewa menggendong Aluna sambil bercanda. Aluna mirip ayahnya, ya, komentar Ratna. Untung mirip ayah, bukan ibunya. Sumarni tertawa kecil. Ibu juga sering bilang begitu, sahutnya. Kalau mirip Dira, tidak apa, cantik. Tapi kalau mirip Nadira, ya sudah, yang penting hatinya baik. Mereka tertawa, seolah kalimat itu tidak menusuk siapapun. Nadira yang baru keluar dari dapur membawa piring buah berhenti sepersekian detik, namun segera memasang senyum. Silakan, Bu, katanya, meletakkan piring di meja. Sumarni mengambil 1 potong buah, memperhatikan Nadira dari kepala sampai kaki. Kau kurusan ya, nah, jangan terlalu sibuk di rumah sampai lupa makan. Lagi pula, kau kan tidak kerja. Seharusnya ada waktu untuk menjaga diri. Ratna menimpali, iya, Bu. Teman-teman kantorku yang sudah punya anak banyak yang tetap bisa kerja. Mereka juga masih sempat perawatan. Nadira enak, di rumah saja. Nadira duduk di ujung sofa, menunduk. Saya senang di rumah, Bu. Biar Aluna terurus. Sumarni menggeleng pelan. Iya, tapi kasihan juga Rangga. Bekerja sendirian, menanggung semua. Ibu cuma takut kau terlalu nyaman. Lupa bahwa suami juga butuh istri yang bisa berdiri sejajar, bukan hanya menunggu. Dewa mencoba bercanda. Tapi kan Kak Rangga gajinya besar, Bu. Cukup untuk semua. Uang besar pun bisa habis kalau hanya satu yang berjuang, jawab Sumarni. Lagi pula, zaman sekarang, istri kalau tidak punya penghasilan sendiri rentan. Andai satu hari terjadi apa-apa pada suami, bagaimana? Kata-kata itu sebenarnya mengandung kekhawatiran, tapi cara penyampaian membuat Nadira terasa seperti terdakwa. Padahal, sebelum menikah, ia bekerja dan berpenghasilan. Keputusan berhenti dari kantor datang dari kesepakatan bersama. Rangga dulu yang meyakinkan bahwa ia ingin istri fokus di rumah agar anak mendapat perhatian penuh. Nadira menggenggam ujung rok, menahan diri untuk tidak membela diri terlalu panjang. Ia tahu, setiap kali ia menjelaskan sesuatu, akan dianggap alasan. Kalau kau ikut kerja lagi, mungkin beban Rangga berkurang, lanjut Sumarni. Ia bisa punya tabungan lebih, bisa beli rumah lebih besar. Jangan hanya puas dengan begini-begini saja, nah. Nadira mengangguk pelan. Insya Allah, Bu, saya tetap berusaha bantu dari rumah. Saya kelola semua pengeluaran sehemat mungkin. Ratna tersenyum miring. Mengelola pengeluaran kan tetap pakai uang suami. Nah, katanya setengah bercanda. Beda dengan cari sendiri. Suasana sejenak hening. Dewa mengalihkan topik dengan mengajak Aluna menunjukkan gambar di bukunya. Nadira bangkit, berpura-pura hendak menambah minuman, padahal ia butuh menenangkan dada yang mulai sesak. Di dapur, ia berdiri di depan wastafel, memandang air yang mengalir. Kata-kata cuma istri rumah tangga, beban, tidak menghasilkan apa-apa, berputar di kepalanya. Ia menghela napas panjang, lalu membuka laci kecil di samping kulkas. Di dalamnya tersimpan beberapa buku catatan dan selembar kartu ATM dengan nama Nadira Laksita. Jari jemarinya menyentuh kartu itu sebentar, seolah sedang mengingatkan dirinya sendiri. Aku tidak kosong, bisiknya pelan. Aku hanya memilih diam. Ia menutup laci lagi,
lalu kembali ke ruang tamu dengan senyum yang ia jahit kembali. Dari ujung mata, ia melihat Rangga baru pulang, menyapa ibunya hangat, sementara pandangannya pada Nadira sekilas saja, seperti melihat furnitur yang sudah ada di tempatnya. Malam itu, setelah keluarga besar tidur dan rumah kembali sedikit tenang, Nadira duduk di meja makan dengan laptop kecil di depannya. Lampu dapur menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di layar, tampak beberapa angka yang hanya bisa ia baca dengan mata seorang analis. Dulu, sebelum menikah, Nadira bekerja di sebuah perusahaan investasi sebagai analis junior. Ia tidak pernah cerita detail pada keluarga mertua, hanya menyebut dirinya pernah bekerja di kantor biasa. Gajinya tidak besar, tetapi ia disiplin. Setiap bulan, ada bagian yang ia sisihkan ke rekening terpisah, tidak pernah ia sentuh. Ia lebih nyaman hidup sederhana. Saat mengenal Rangga, ia mulai berpikir tentang masa depan. Namun ia tidak pernah berniat menaruh semua hidupnya di tangan laki-laki, sebaik apapun. Itulah sebabnya ia terus menabung sampai hari menjelang pernikahan. Ketika memutuskan berhenti bekerja setelah menikah, ia mengalihkan sebagian tabungannya ke produk investasi yang terhubung dengan sebuah bank syariah. Bank itu kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan tempat Rangga bekerja. Tidak banyak yang tahu bahwa di antara pemilik dana, ada nama Nadira Laksita di daftar pemegang saham kecil. Dalam rapat, namanya mungkin hanya disebut sekilas. Namun di sistem bank, namanya terhubung dengan beberapa fasilitas yang kemudian diberikan pada perusahaan dan para manajer, termasuk Rangga. Nadira tidak pernah menduga bahwa suatu hari informasi itu akan menjadi penting. Baginya, waktu itu, ia hanya ingin uangnya berkembang aman. Ia percaya pada temannya, Aminta Paramasari, yang bekerja di bagian manajemen risiko bank. Kini, di tengah malam, ia membuka kembali email lama dari Aminta. Di sana ada rincian investasi, nilai keuntungan, dan hubungan antara akunnya dengan fasilitas perusahaan. Ia membaca perlahan, memastikan ia tidak keliru. Suara langkah membuatnya menoleh. Rangga muncul di ambang pintu dapur dengan kaos oblong dan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Sebentar lagi, Mas," jawab Nadira. Ia menutup sebagian layar laptop, tidak ingin membuat kesan rahasia, tapi juga belum siap menjelaskan semuanya. "Aku cuma lihat-lihat catatan lama." Rangga mengambil gelas, mengisi air minum. "Jangan terlalu larut. Besok harus bangun pagi." Nadira mengangguk. "Mas juga." Rangga hendak berbalik, tapi berhenti sejenak. "Ibu ngomong apa saja tadi sama kamu?" tanyanya tanpa menatap. Nadira tersenyum tipis. "Ibu hanya khawatir keadaan kita, Mas. Biasa, soal ekonomi, soal aku di rumah saja." "Ya, karena memang begitu kenyataannya," sahut Rangga. "Aku sendiri yang kerja. Kamu kan?" Ia mengangkat bahu. "Ya, kamu di rumah." Kata-kata itu menampar lebih pelan dari sindiran siang tadi, tapi tetap menyisakan perih. Nadira menatap gelas di depannya. "Iya, Mas. Aku di rumah." "Sudahlah." Rangga menepuk bahu Nadira sekilas, gerakan yang lebih mirip formalitas. "Jangan dipikir. Fokus saja urus rumah dan anak. Itu sudah cukup untukmu." Ia pergi, meninggalkan Nadira sendiri dengan layar laptop yang kembali menyala. Di matanya, angka-angka itu tidak lagi sekadar investasi. Mereka tampak seperti tali yang diam-diam mengikat rumah tangga ini dari sisi lain. Nadira menutup laptop, memeluknya sebentar. "Kalau suatu hari aku harus melepaskan semuanya, semoga aku tidak lupa bahwa aku pernah berdiri di sini dengan kepala tegak," gumamnya. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar, berbaring di samping Aluna. Di tengah malam yang sunyi, ia tidak tahu bahwa hari ketika semua angka itu diminta bicara sudah semakin dekat. Hari berganti. Kesibukan berjalan seperti biasa, namun ada satu kebiasaan baru yang Nadira perhatikan. Rangga semakin sering memegang ponsel dengan wajah tertunduk, tersenyum kecil pada layar, lalu menyimpannya cepat setiap kali Nadira mendekat. Awalnya ia berusaha berpikir baik. Mungkin grup kantor, mungkin klien, mungkin teman lama. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Namun malam itu, setelah Rangga tertidur di kamar, ponselnya berbunyi beberapa kali. Nada pesan pendek, beruntun,
seperti seseorang yang tidak sabar menunggu balasan. Rangga mengerang pelan tapi tidak bangun. Ponsel di meja samping ranjang bergetar, layar menyala. Nadira menoleh sekilas, bermaksud mematikannya agar suaminya bisa tidur nyenyak. Tapi begitu layar menyala, nama pengirim muncul jelas, Jelita Apsari. Nadira mengenal nama itu. Jelita adalah rekan kerja Rangga yang sering disebut sebagai karyawan paling ceria di kantor. Beberapa kali ia datang ke rumah bersama rombongan tim, tertawa lepas, memuji masakan Nadira, memanggilnya Kak Dira, dengan nada manis. Pesan di layar terpampang tanpa Nadira berniat membacanya. Hanya satu kalimat, namun cukup untuk membuat dadanya serasa kosong. Mas, aku sudah pilih kamar di hotel yang ada bathtubnya. Nanti kita bisa istirahat di sana setelah meeting. Tangan Nadira kaku. Ia memandang wajah Rangga yang tertidur pulas di sebelah, napasnya teratur. Ponsel kembali bergetar, pesan kedua menyusul. Aku kangen ngobrol berdua sama Mas tanpa suara anak kecil dan istri di sekeliling. Nadira merasakan dunia berputar pelan. Ia menaruh kembali ponsel itu di meja dengan hati-hati, seolah benda itu mendadak berat. Seluruh tubuhnya dingin, keringat dingin muncul di telapak tangan. Ia berdiri, melangkah ke kamar mandi, menutup pintu pelan. Di depan cermin, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, mata berkaca, bibir bergetar. Perempuan yang tadi siang disindir hanya tahu mengurus rumah, kini melihat bahwa rumah yang ia jaga mungkin sudah lama retak tanpa ia sadar. Ia menyalakan keran, membasuh wajah, berharap air bisa menghapus kata-kata di pesan tadi. Tapi pesan itu sudah tertanam dalam. Ia duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut. Ya Allah, bisiknya, kalau ini ujian, tolong kuatkan aku. Beberapa menit kemudian, ia keluar kembali. Rangga masih tidur. Nadira berdiri di samping ranjang, memandangi lelaki yang dulu melamarnya dengan kalimat bahwa ia ingin jadi pelindung, bukan sumber luka. Ia menarik selimut, menutupi bahu Rangga, lalu berbaring di sampingnya dengan punggung saling membelakangi. Matanya tidak bisa tertutup. Di kepalanya, muncul pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan pada siapapun. Kalau aku hanya istri rumah tangga yang dianggap beban, apa aku punya hak untuk marah? Jawabannya belum ia temukan malam itu. Namun di lubuk hati, ada bagian kecil yang diam-diam mulai menyusun rencana. Jika suatu hari semua ini pecah, ia tidak ingin keluar dari rumah hanya dengan air mata. Ia ingin membawa serta sesuatu yang telah lama ia jaga dalam diam, harga dirinya sendiri. Beberapa hari setelah malam pesan itu, Rangga pulang dengan wajah lebih cerah dari biasanya. Ia meletakkan tas di sofa, menyalakan televisi, lalu memanggil Nadira. Nah, minggu depan aku dinas ke Surya Kencana, katanya sambil mengganti channel. 3 hari. Nadira meninggalkan cucian piring dan mendekat. Sendirian, Mas? Tim kecil, jawab Rangga singkat. Ada Jelita dan 2 orang lagi. Nama itu menusuk seperti duri kecil di dada Nadira. Ia tersenyum menahan. Oh, baik, Mas. Perlu aku bantu siapkan pakaian? Seperti biasa saja. Rangga menoleh sekilas. Nanti aku minta tolong kamu antar ke bandara pagi, ya? Supir kantor langsung lanjut ke tempat lain. Insya Allah, sahut Nadira. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa ganjil. Rangga tampak lebih rajin merapikan diri, sering berkaca lebih lama, mengganti parfum baru yang aromanya lebih tajam. Ia beberapa kali menelepon dengan suara ditahan, lalu menutup sambungan ketika Nadira lewat. Suatu malam, Nadira masuk ke kamar untuk menaruh pakaian yang baru disetrika. Ia melihat koper Rangga sudah terbuka di atas ranjang, sebagian terisi. Ada kemeja santai yang biasanya hanya ia pakai saat liburan, bukan untuk rapat. Di samping koper, terlipat rapi kaos pantai dan celana pendek. Mas mau ada acara santai juga? Tanya Nadira hati-hati. Rangga sedikit kaget, lalu tertawa hambar. Ya, siapa tahu bos ajak makan di tempat santai. Biasa. Nadira mengangguk. Kalau dinas 3 hari, itu berarti pulang hari Sabtu, ya? Aluna pasti senang kalau ayah bisa pulang lebih cepat. Rangga merapikan kemeja tanpa menatap istrinya. Tergantung jadwal, jawabnya pendek. Jangan terlalu berharap. Nadira menggigit bibir.
Dalam hatinya, ingin sekali ia bertanya tentang pesan di malam beberapa hari lalu. Tentang jelita. Tentang kamar hotel dengan bathtub. Namun setiap kali kalimat itu hampir keluar, ia melihat wajah Aluna yang tertidur di kamar sebelah, dan suaranya mengunci sendiri. Malam sebelum keberangkatan, Nadira duduk di lantai kamar, menyusun pakaian ke dalam koper. Ia menyelipkan juga sajadah kecil dan mushaf, seperti biasa. Biar Mas tetap ingat salat, katanya pelan. Rangga yang sedang memeriksa email hanya mengangguk singkat. Jangan terlalu penuh. Di sana nanti mungkin beli sesuatu, ucapnya. Baik, Mas. Diam-diam, Nadira menyelipkan sebuah amplop putih di antara lipatan pakaian. Isinya hanyalah beberapa lembar uang dan secari kertas dengan tulisan tangan. Kalau Mas kehabisan uang, jangan malu mengabari. Aku dan Aluna selalu doakan Mas. Ia tidak tahu kenapa ia melakukan itu. Mungkin sebagai cara kecil memelihara harapan bahwa suaminya masih akan mengingat rumah ini sebagai tempat pulang. Di sudut kamar, koper kecilnya sendiri tetap kosong. Ia tidak punya rencana pergi kemana-mana. Namun jauh di dalam dada, ada firasat halus bahwa perjalanan Rangga kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Pagi keberangkatan tiba. Langit masih abu-abu ketika Nadira membangunkan Rangga dengan lembut. Ia menyiapkan sarapan ringan dan kopi hitam, lalu mengecek koper sekali lagi. Aluna masih terlelap, hanya sempat mencium pipi ayahnya sebelum kembali memeluk bantal. Mobil melaju keluar gang. Di kursi belakang, koper tertata. Nadira duduk di depan, memegang dompet kecil. Jalanan masih sepi, hanya beberapa angkot dan pedagang sayur yang bersiap. Awalnya mereka diam. Nadira menatap keluar jendela, Rangga fokus pada setir. Beberapa menit kemudian, Nadira memberanikan diri. Mas, panggilnya pelan. Boleh aku tanya sesuatu? Rangga tidak menoleh. Beberapa waktu lalu, aku tidak sengaja lihat pesan di HP Mas. Dari Mbak Jelita. Suaranya bergetar, tapi ia paksakan. Tentang kamar hotel, tentang ingin ngobrol berdua. Itu maksudnya apa? Rangga menghela napas berat. Kamu buka aku? Tidak aku buka, Mas. Layarnya menyala sendiri waktu Mas tidur. Lalu kamu baca, potong Rangga, nada suaranya naik. Itu sama saja. Nadira menggenggam ujung rok. Aku tidak berniat menguping. Tapi setelah lihat isi pesannya, aku takut. Mas, ada sesuatu yang Mas sembunyikan dariku. Rangga menepikan mobil mendadak, membuat ban sedikit menyentuh bahu jalan. Ia mematikan mesin, menatap lurus ke depan sebelum akhirnya menoleh pada Nadira. Kamu tahu apa masalah terbesar kita? Nah, tanyanya dingin. Kamu selalu merasa paling korban. Padahal aku yang kerja dari pagi sampai malam, mikirin cicilan, mikirin biaya sekolah, mikirin masa depan. Sementara kamu di rumah, ya itu saja. Nadira menahan napas. Aku tidak merasa paling korban, Mas. Aku hanya ingin dimengerti. Dimengerti bagaimana? Suara Rangga meninggi. Saat aku pulang capek, yang kutemui hanya keluhan dan tangis. Kamu tidak pernah tanya lelahku dengan sungguh-sungguh. Kamu pikir urus anak di rumah sudah cukup untuk membuatmu merasa setara. Nadira merasa seperti ditampar. Aku tidak pernah menyesali keputusan berhenti kerja, Mas. Itu kesepakatan kita dulu. Aku pikir Mas ingin aku di rumah. Dulu, iya, potong Rangga. Aku kira akan menyenangkan punya istri yang selalu ada di rumah. Tapi lama-lama, aku merasa menanggung semua sendiri. Kamu tidak berkembang, duniamu hanya dapur dan ruang tamu. Aku, sesak. Nah, ia menyalakan mesin lagi, tapi bukannya lanjut ke bandara, Rangga malah menepi di sebuah tikungan sepi dekat halte bus. Mobil berhenti total. Mas? Nadira panik. Rangga menoleh, matanya dingin. Turun. Nadira mengerjap. Maaf. Kamu turun di sini, ulang Rangga. Pulang naik taksi atau apa kek? Aku tidak butuh drama menjelang tugas dinas. Kepalaku sudah cukup penuh. Mas, jangan bercanda. Suara Nadira pecah. Ini jauh dari rumah. Aku tidak bawa uang banyak. Rangga merogoh dompetnya,
mengeluarkan selembar uang, menaruh di dashboard. Ini cukup. Kamu kan pintar menghemat. Katamu, mengelola keuangan rumah sudah keahlianmu. Air mata menggenang di mata Nadira. Mas, jangan seperti ini. Aluna aman bersamamu, kata Rangga. Yang membuatku berat melangkah justru kamu. Beban. Kata beban itu menghantam keras. Nadira menatap suaminya, mencari sedikit saja keraguan, tapi tidak menemukannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil, turun ke tepi jalan. Udara pagi yang dingin menyambutnya. Pintu mobil tertutup, mesin meraung. Sebelum mobil melaju, Nadira mengetuk kaca, mencoba bicara sekali lagi. Rangga hanya menurunkan kaca sedikit. Aku cuma ingin tahu, kata Nadira hampir berbisik. Kalau suatu hari Mas butuh pulang, masih maukah Mas menyebut rumah ini tempat pulang? Rangga tidak menjawab. Ia menaikkan kaca, menginjak gas. Mobil itu menjauh, meninggalkan Nadira berdiri sendirian dengan selembar uang di tangan. Ia menutup mulut, menahan tangis agar tidak pecah di tengah jalan. Setelah beberapa menit, ia mengusap wajah, memesan ojek daring dengan tangan yang masih gemetar. Dalam perjalanan pulang, ia memeluk tas kecilnya erat-erat, merasa bukan hanya diturunkan dari mobil, tapi juga dari hati suaminya. Sesampainya di rumah, Nadira langsung menuju kamar Aluna. Gadis kecil itu sudah bangun, duduk di ranjang sambil memeluk boneka. Ibu lama banget, protesnya manja. Ayah mana? Nadira tersenyum, menyembunyikan mata merah. Ayah sudah berangkat duluan. Sayang, ibu pulang naik ojek. Kenapa ibu tidak ikut? Tanya Aluna. Nadira memeluknya erat. Karena ibu harus jaga Aluna di sini. Kalau kita semua pergi, rumah nanti sedih. Aluna tertawa kecil. Rumah bisa sedih? Bisa, jawab Nadira, berusaha bercanda. Kalau kosong, dia dingin dan sepi. Mereka sarapan bersama. Sesekali Nadira menatap ponsel, berharap ada pesan dari Rangga, permintaan maaf kecil, atau sekadar kabar sudah sampai bandara. Namun layar tetap sepi. Hanya notifikasi promo belanja dan chat grup ibu-ibu sekolah. Siang harinya, setelah Aluna tidur siang, Nadira mengambil wudhu. Ia salat dengan sujud yang lebih lama. Dalam doanya, ia menceritakan kejadian pagi tadi tanpa memoles apapun. Pada Allah, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Setelah menutup salam, ia duduk lama di atas sajadah. Dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Kau bukan beban. Kau hanya belum dilihat dari sisi yang tepat. Suara itu mengingatkannya pada angka-angka di laptop, pada tabungan lama yang masih utuh, pada kemampuan yang selama ini ia tekan. Sore menjelang, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal masuk. Bu Nadira, ini Aminta. Lama tidak kontak. Bagaimana kabar? Nadira tersenyum tipis. Ia menjawab singkat. Beberapa menit kemudian, Aminta menelpon. Dira, aku tadi rapat dan namamu disebut, kata suara di seberang dengan semangat. Investasimu di ban makin bagus. Manajemen ingin menawarkan produk baru. Nadira menutup mata sebentar. Alhamdulillah, jawabnya pelan. Ternyata uang itu masih terus bekerja ya, walau aku di rumah saja. Tentu. Hei, kamu sibuk? Kalau malam ini atau besok kosong, kita bisa video call. Aku kangen ngobrol soal angka-angka. Nadira terdiam sesaat, lalu berkata, Minta, boleh aku tanya sesuatu? Kalau misalnya, ada fasilitas atas nama suamiku yang terhubung dengan investasiku, apa aku punya hak untuk meninjau ulang? Aminta mengerutkan kening di seberang. Tergantung akadnya. Tapi kalau kamu pemilik dana dan penjamin utama, ya tentu saja suaramu sangat diperhitungkan. Memangnya kenapa? Nadira memandang Aluna yang sedang bermain Lego di lantai. Belum sekarang, Minta. Tapi mungkin sebentar lagi. Aku hanya ingin tahu dulu. Baik. Kalau kau butuh data, aku bisa bantu, jawab Aminta. Kamu terdengar lelah. Dira, ada apa? Nadira tersenyum pahit. Aku cuma sedang diingatkan bahwa menjadi ibu rumah tangga bukan berarti aku tak punya pegangan. Itu saja. Malam itu,
Setelah Aluna tertidur, Nadira membuka laptop lagi. Ia mencatat pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Aminta. Bukannya karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia mulai menyadari bahwa jika suatu hari hubungan ini benar-benar runtuh, ia harus siap berdiri di atas kaki sendiri, bukan merangkak meminta belas kasih. Keesokan paginya, setelah mengantar Aluna ke sekolah, Nadira duduk di pojok ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Cahaya matahari menembus jendela, menggambar pola di lantai. Ia menatap ponsel di tangannya, mengumpulkan keberanian. Ia menekan nama Aminta di daftar kontak. "Assalamualaikum," suara ceria terdengar. "Waalaikumsalam, Minta," jawab Nadira. "Maaf ganggu. Aku butuh bantuannya." "Untukmu, kapan saja," kata Aminta. "Ada apa?" Nadira menarik napas panjang. "Kau ingat, dulu saat aku investasi di bank, ada kesepakatan bahwa sebagian dananya bisa digunakan sebagai penjamin fasilitas perusahaan tempat suamiku kerja?" "Ya, aku ingat. Itu salah satu alasan manajemen sangat menghargaimu," jawab Aminta. "Kenapa?" "Aku ingin tahu sejauh mana keterkaitan itu sekarang," ucap Nadira pelan. "Rekening apa saja yang bergantung pada namaku, kartu apa saja, fasilitas apa. Aku tidak perlu angka detail sekarang, cukup gambaran." Aminta diam sebentar. "Jujur, Dira, ini permintaan yang cukup berat. Tapi karena kamu pemilik dana, secara prinsip kamu berhak tahu. Aku perlu waktu untuk cek regulasi internal, lalu aku kabari. Ada sesuatu yang terjadi?" Nadira menatap langit lewat jendela. "Suamiku sedang dinas keluar kota," jawabnya. "Dan, aku baru saja tahu, dia tidak pergi sendirian." Aminta menghela napas panjang. "Aku ikut sedih. Kau tidak pantas diperlakukan begitu." "Aku tidak ingin buru-buru ambil keputusan," lanjut Nadira. "Aku hanya ingin, kalau suatu hari aku harus berdiri sendiri, aku tahu persis di mana kakiku berpijak." "Kau selalu bicara dengan metafora, Dira," ujar Aminta lembut. "Baik. Hari ini aku cek. Kalau boleh jujur, aku senang melihatmu akhirnya melirik lagi ke dunia angka. Kau terlalu berbakat untuk hanya memikirkan kompor." Mereka tertawa kecil, meredakan suasana. Setelah menutup telepon, Nadira merasakan campuran takut dan lega. Takut karena ia sedang menyentuh sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Lega karena akhirnya ia mulai menggunakan kunci yang selama ini ia simpan. Menjelang sore, pesan dari Aminta masuk. "Dira, aku sudah cek. Semua fasilitas rekening perusahaan dan pribadi atas nama Rangga Adisena menggunakan dana jaminan tertinggi dari investasimu. Secara teknis, jika kamu meminta peninjauan ulang atau menarik sebagian dana, pihak bank akan melakukan pemblokiran sementara sampai ada struktur jaminan baru." Nadira membaca pelan. Tangannya sedikit gemetar. "Kalau aku minta pemblokiran sementara, apakah itu melanggar hukum?" tulisnya. "Tidak," balas Aminta. "Selama alasannya jelas dan lewat prosedur resmi. Kamu pemilik dana. Kamu berhak meminta evaluasi. Kalau mau, kita bisa atur pertemuan dengan kepala cabang. Tapi pikirkan baik-baik. Efeknya besar." Nadira menatap pesan itu lama. Di kepalanya, tergambar wajah Rangga dan Jelita menikmati kamar hotel dengan bathtub. Terbayang mobil yang meninggalkannya di pinggir jalan, kata beban yang dilemparkan tanpa ragu. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu menulis balasan. "Minta tolong aturkan pertemuan. Aku tidak ingin menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin memutus tali yang membuatku terus dianggap tidak punya apa-apa. Padahal selama ini aku yang diam-diam memegangnya." Setelah mengirim pesan, Nadira pergi menjemput Aluna di sekolah. Di langkah kakinya, ada getar halus antara ragu dan yakin. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi ketika tali keuangan itu ditarik. Yang ia tahu, ia tidak lagi ingin berada di posisi di mana dirinya digambar sebagai beban. Sementara dalam catatan bank, justru namanya lah yang berdiri sebagai penopang. Di kota Surya Kencana, cuaca cerah menyambut kedatangan Rangga dan rombongan. Dari bandara, mereka naik mobil sewaan menuju hotel bintang 5 di pusat kota. Gedung tinggi dengan kaca berkilau itu berdiri gagah. Lobi luasnya harum dan sejuk. Jelita Apsari berjalan di samping Rangga dengan langkah ringan.
Gaunnya selutut, jaket tipis di bahu, tas kecil menggantung di lengan. Ia tertawa setiap kali Rangga melempar komentar kecil. Pak Manayer kelihatan lebih muda kalau jauh dari rumah. Godanya. Rangga tersenyum miring. Kalau di rumah, kepalaku penuh tagihan dan rengekan. Rengekan istri? Jelita mengangkat alis, setengah bercanda. Dan hal lain, jawab Rangga, menghindar. Sudahlah, kita di sini untuk kerja dan sedikit istirahat. Mereka check-in di resepsionis. 2 kamar dipesan atas nama perusahaan. Namun saat petugas menyebut nomor kamar, Jelita melirik Rangga dengan kode yang hanya mereka mengerti. Nanti malam, batas antara kamar kerja dan kamar singgah akan menjadi kabur. Setelah rapat singkat di kantor cabang, mereka makan siang di restoran mewah. Makanan datang berurutan, dari sup hingga hidangan penutup. Rangga membayar dengan kartu yang selama ini selalu ia gunakan. Mesin mengeluarkan struk tanpa masalah. Enak kan? Jalan sama atasan yang royal. Seloroh Jelita pada rekan lain. Malamnya, setelah acara resmi selesai, rekan lain kembali ke kamar masing-masing. Jelita mengirim pesan. Mas, aku tunggu di lantai atas. Ada lounge cantik. Sayang kalau dilewatkan. Rangga menatap ponselnya sejenak, lalu mengambil jaket. Ia meninggalkan kamar dengan hati yang dibalut campuran euforia dan rasa bersalah yang ia dorong sejauh mungkin. Di lounge, lampu temaram dan musik pelan mengisi ruangan. Jelita sudah duduk di dekat jendela besar, memandang kota yang berkelip. Mereka mengobrol, tertawa, bercanda. Jelita bercerita tentang masa kecil, tentang kesepiannya di rumah kontrakan, tentang rasa kagumnya pada Rangga yang selalu tampak tenang di kantor. Mas tahu, katanya pelan, kadang aku iri pada istrimu. Bisa satu rumah denganmu setiap hari. Rangga menatap gelas di tangannya. Kalau kau jadi dia, mungkin kau akan bosan, jawabnya. Aku bukan lelaki istimewa. Hanya orang yang kebetulan punya jabatan. Buatku, kamu lebih dari cukup, bisik Jelita. Kalimat itu menutup sebagian suara hati yang berusaha mengingatkannya akan Nadira dan Aluna di rumah. Malam itu, Surya Kencana terasa seperti dunia terpisah, di mana ia bisa pura-pura belum menikah. Besoknya, mereka menyempatkan jalan ke pusat perbelanjaan. Jelita mencoba beberapa pakaian, Rangga membayar tanpa pikir panjang. Kartu kreditnya lolos berkali-kali. Ia merasa aman, seolah dompetnya tidak pernah akan kering. Mereka memesan tiket wisata kota, makan di kafe tepi sungai. Sesekali, Rangga teringat amplop yang Nadira selipkan di koper. Ia belum membukanya. Amplop itu tertinggal di kamar, terselip di antara kemeja. Ada satu bagian kecil di hatinya yang enggan menyentuhnya. Mungkin karena takut pada isi yang mengingatkan pada rumah. 3 hari pertama berlalu seperti liburan yang disamarkan sebagai dinas. Rapat di kantor cabang berjalan lancar, laporan diserahkan. Atasan mereka puas. Rangga merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, ia bisa tertawa tanpa memikirkan suara tangis di rumah. Ia tidak tahu, sementara ia tertawa di lounge, di kota lain Nadira menandatangani selembar surat di ruang kepala cabang bank, yang akan mengubah jalannya perjalanan ini. Hari keempat, menjelang siang, Rangga dan Jelita memutuskan untuk menarik uang tunai tambahan. Mereka ingin memperpanjang 1 malam lagi di hotel setelah agenda dinas selesai, alasan yang mereka bungkus dengan kalimat mengantisipasi jika ada rapat dadakan. Ke ATM saja cukup tidak? Tanya Jelita saat mereka berjalan di trotoar. Tarikan di ATM ada batasnya, jawab Rangga. Kalau langsung dari bank, bisa lebih tenang. Mereka memasuki gedung bank cabang Surya Kencana. Ruangan itu dingin dan wangi, dengan beberapa nasabah duduk menunggu. Di depan loket, seorang petugas muda menyambut dengan senyum profesional. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin tarik tunai dalam jumlah agak besar, kata Rangga sambil menyerahkan kartu dan identitas. Atas nama Rangga Adisena. Petugas mengetik sesuatu di komputernya. Matanya sempat menyipit, lalu ia mengetik lagi, lebih hati-hati. Alisnya terangkat sedikit. Mohon ditunggu sebentar, Pak, ucapnya. Saya panggil atasan. Rangga mengerutkan kening. Ada masalah? Sebentar saja, Pak,
jawab petugas, tetap tersenyum. Namun ada kegugupan tipis di suaranya. Ia berjalan ke ruangan kaca di samping, berbicara dengan seorang pria paruh-baya berseragam rapi. Mereka bersama-sama kembali ke loket. "Selamat siang, Pak Rangga," sapa pria itu, memperkenalkan diri sebagai kepala layanan nasabah. "Mohon maaf, bisa ikut saya sebentar ke ruangan konsultasi? Ada hal yang perlu kami jelaskan terkait rekening Bapak." Rangga dan Jelita saling pandang. Jelita berbisik, "Mungkin ada verifikasi biasa." Di ruang konsultasi, mereka duduk di hadapan kepala layanan dan seorang petugas lain. Pintu ditutup, suasana menjadi sedikit tegang. "Begini, Pak," ujar kepala layanan pelan. "Sesuai sistem kami, seluruh rekening dan fasilitas kartu kredit atas nama Bapak Rangga Adisena saat ini sedang dalam status pemblokiran sementara." Rangga mengerjap. "Diblokir?" "Betul, Pak," jawabnya. "Pemblokiran ini adalah bagian dari proses peninjauan ulang jaminan dan sumber dana, atas permintaan langsung pemilik dana yang selama ini menjadi penjamin utama." Jelita memandang Rangga dengan wajah pucat. "Maksudnya, uang di rekening Mas tidak bisa diambil?" "Untuk sementara, semua transaksi keluar tidak dapat diproses," jelas petugas. "Termasuk tarik tunai hari ini." Rangga merasakan darahnya surut dari wajah. "Ini pasti salah," katanya keras. "Saya tidak pernah minta blokir. Kartu saya baik-baik saja." "Kami mengerti kebingungan Bapak," ujar kepala layanan, tetap tenang. "Namun dalam catatan kami, jaminan utama atas fasilitas Bapak berasal dari investasi atas nama Ibu Nadira Laksita. Beberapa hari lalu, beliau mengajukan permohonan resmi peninjauan ulang dan penarikan sebagian dana. Sesuai prosedur, kami harus memblokir sementara hingga struktur jaminan baru disepakati." Nama itu menggema di ruangan. Nadira Laksita. Istri yang ia sebut beban, yang ia turunkan dari mobil tanpa rasa bersalah. Sekarang namanya disebut sebagai pemilik dana dan penjamin. Jelita menutup mulut dengan tangan, matanya membesar. Rangga mencoba menjaga suara. "Lalu, berapa lama pemblokiran ini?" "Tergantung hasil pembicaraan dengan pemilik dana, Pak," jawab petugas. "Kami sudah mengirimkan jadwal pertemuan ke kantor cabang di kota Bapak. Nanti Bapak akan dihubungi untuk hadir jika diperlukan." "Jadi sekarang, saya tidak bisa ambil uang sama sekali," suara Rangga serak. "Untuk sementara, tidak," kata kepala layanan, menunduk sopan. Ruangan mendadak terasa pengap. Rangga bersandar, menatap meja kosong di depannya. Pikirannya melompat ke tagihan hotel, tiket pesawat pulang yang belum ia beli, kartu kredit yang juga tampaknya tergantung pada rekening yang sama. Di sampingnya, Jelita meremas tas kecilnya. "Mas, bagaimana?" bisiknya. Untuk pertama kali sejak tiba di kota itu, Rangga tidak punya jawaban. Setelah keluar dari ruangan konsultasi, langkah Rangga terasa berat. Jelita mengekor di belakang, wajahnya pucat. Di lobi bank, orang sibuk berlalu lalang, namun bagi mereka suara sekitar seperti mengecil. "Ini pasti bisa dijelaskan," kata Jelita mencoba optimis. "Mungkin hanya kesalahan sistem. Kita bisa pakai kartu yang lain dulu, kan?" Rangga merogoh dompet, mengeluarkan kartu-kartu yang selama ini ia banggakan. Ada beberapa kartu debit dan kredit. Keringat dingin muncul di pelipisnya ketika ia mengingat penjelasan tadi. Semua fasilitas yang terhubung dengan jaminan investasi Nadira sedang diblokir. Dan hampir semua kartunya menggantung pada jaminan yang sama. "Coba kita ke ATM dulu," usul Jelita. Mereka berjalan ke mesin ATM di sudut ruangan. Rangga memasukkan kartu, mengetik PIN, memilih tarik tunai. Layar menunjukkan pesan singkat, "Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank." Ia mencoba kartu lain. Pesan yang sama muncul. Jelita menggigit bibir. "Mas, jangan bilang, semua benar-benar diblokir?" Suaranya mengecil. Rangga menghela napas keras, hampir seperti menggeram. "Ini gila," gumamnya. "Nadira, apa yang dia lakukan?" Mereka kembali ke hotel dengan langkah gontai. Di resepsionis, petugas mengingatkan bahwa masa menginap mereka akan berakhir besok siang dan tagihan tambahan sudah cukup besar. "Apakah Bapak akan memperpanjang atau langsung check out besok?"
Tanya petugas ramah. Rangga memaksa tersenyum. Besok kita pastikan. Jawabnya. Tagihannya bisa dibayar besok pagi, kan? Tentu, Pak, kata petugas. Selama sebelum jam 12. Di kamar, Jelita melepaskan sepatu, duduk di tepi ranjang dengan wajah murung. Mas, kalau uang di rekening tidak bisa diambil, kita bayar pakai apa? Rangga membuka koper, mencari amplop merah berisi uang tunai yang ia bawa dari rumah. Isinya tinggal sedikit. Pengeluaran beberapa hari ini membuatnya menipis. Ia membuka dompet, menghitung lagi. Hasilnya tetap sama. Tidak cukup untuk menutup semua tagihan dan membeli tiket pulang 2 orang. Masih ada kartu kredit yang tidak terhubung? Tanya Jelita cemas. Ada 1, jawab Rangga, mengeluarkan kartu yang jarang ia pakai. Ini bukan dari bank yang sama. Tapi limitnya kecil. Setidaknya bisa untuk 1 tiket, kata Jelita. Yang penting kita keluar dulu dari hotel ini. Setelah itu, kita pikirkan lagi. Rangga mengangguk, meski pikirannya berkecamuk. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi ini. Selama ini, ia merasa menguasai hidup, memegang kendali. Ternyata, di balik angka di rekening, ada nama lain yang justru menjadi tulang punggung. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Nadira berdiri di tepi jalan, matanya berkaca, saat ia menyuruhnya turun dari mobil. Ucapan beban terpantul kembali, namun kini terasa seperti alamat yang salah. Pagi berikutnya, ketegangan semakin nyata. Rangga mencoba membayar sebagian tagihan hotel dengan kartu kredit berlimit kecil. Transaksi berhasil, tetapi limit hampir habis. Sisa yang tersedia hanya cukup untuk membeli 1 tiket pesawat pulang kelas ekonomi. Kita bisa naik bus untuk 1 orang lagi, usul Jelita, berusaha pragmatis. Atau kereta. Rangga menatapnya. Aku tidak mungkin membiarkanmu pulang sendirian dengan cara begitu, katanya, meski dalam hati ia sendiri kebingungan. Kalau begitu, kita berdua naik kereta saja, ujar Jelita. Murah, meski lama. Masalahnya, uang tunai mereka tidak cukup. Mereka harus menghemat sampai makan pun diperkecil. Siang itu, mereka hanya membeli makanan sederhana di warung kecil, jauh dari hotel, agar tidak malu. Di sela makan, ponsel Rangga berdering. Nomor kantor cabang kotanya muncul di layar. Pak Rangga, maaf mengganggu, suara formal resepsionis terdengar. Pihak bank mengundang Bapak hadir dalam pertemuan hari Selasa di kantor cabang pusat kota. Terkait peninjauan ulang fasilitas dan investasi atas nama Ibu Nadira Laksita. Tapi saya sedang di luar kota, jawab Rangga tertekan. Bisa diganti hari lain? Menurut catatan, Ibu Nadira akan hadir hari itu, katanya. Pihak bank berharap Bapak juga bisa datang agar klarifikasi lebih jelas. Jika tidak, keputusan bisa tetap diambil berdasarkan data yang ada. Kalimat itu membuat Rangga semakin kalut. Setelah menutup telepon, ia menatap Jelita yang menunggu penjelasan. Ada apa? Tanya Jelita. Ban mengundang rapat, jawab Rangga. Dengan Nadira. Jelita terdiam. Keningnya berkerut. Jadi, semua ini memang karena istrimu. Rangga tidak langsung menjawab. Ia menatap meja kayu di antara mereka. Selama ini aku merasa dialah beban, katanya pelan. Ternyata banyak hal yang tidak aku tahu. Malamnya, mereka akhirnya memutuskan pulang dengan cara paling sederhana. Dengan sisa uang tunai dan sedikit bantuan transfer dari rekan kerja yang mereka pinjam, mereka membeli 2 tiket kereta kelas ekonomi, perjalanan belasan jam. Hotel mereka tinggalkan dengan rasa lega bercampur malu. Di stasiun, Jelita bersandar di bangku besi, tampak jauh berbeda dari beberapa hari lalu. Riasannya tipis, rambutnya diikat seadanya. Mas, katanya lirih, kalau nanti semua ini jadi masalah besar dengan istrimu, bagaimana dengan aku? Rangga menatap rel yang seakan memanjang tanpa ujung. Aku sendiri belum tahu, jawabnya jujur. Yang jelas, aku harus menghadapi Nadira dulu. Kereta datang dengan suara berderak. Mereka naik, mencari tempat duduk yang penuh penumpang lain. Tidak ada lagi hotel mewah, bathtub, atau lounge dengan lampu temaram. Hanya kursi keras,
kipas angin, dan aroma campuran kopi sachet dan jajanan. Di kursinya, Rangga menatap keluar jendela. Kota Surya Kencana perlahan tertinggal. Dalam hati, ia tahu, kota yang ia tinggalkan bukan hanya kota tujuan dinas, tapi juga tempat di mana kesombongannya dipatahkan. Kereta melaju menuju kota asal, membawa dua orang yang pulang dengan koper lebih ringan dan hati lebih berat. Di ujung perjalanan, sudah menunggu ruang rapat ban dan sosok istri yang selama ini ia remehkan, yang kini memegang kunci keputusan masa depan mereka. 2 hari setelah Rangga dan Jelita pulang dengan kereta ekonomi yang penuh sesak, langit kota tampak mendung. Udara lembab, seolah ikut menahan sesuatu di dalamnya. Di pusat kota, gedung bank cabang utama berdiri kokoh dengan pintu kaca besar dan logo mengkilap. Di depan gedung itu, sebuah mobil keluarga berhenti pelan. Nadira turun dengan jilbab krem sederhana dan gamis polos. Di tangannya, tas kerja kecil yang dulu ia pakai saat masih menjadi analis. Di sampingnya, Aminta sudah menunggu dengan setelan kantor dan name tag tergantung di dada. "Kamu siap?" tanya Aminta, menatap wajah sahabat yang terlihat lebih tenang dari terakhir kali mereka bertemu. Nadira mengangguk. "Kalau aku terlalu tegang, tolong ingatkan aku bahwa aku datang bukan untuk perang," ujarnya lirih. "Hanya untuk menutup pintu yang selama ini membuatku terus dianggap kosong." Mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana bank sibuk seperti biasa. Beberapa nasabah duduk menunggu, petugas berlalu lalang. Kepala cabang, Pak Haris, menyambut mereka dengan ramah dan mengantar ke ruang rapat kecil di lantai 2. "Pak Rangga sudah di jalan," jelasnya. Tadi ia mengonfirmasi kehadiran lewat telepon. Nadira duduk di kursi rapat, menengadahkan wajah sebentar, menarik napas dalam. Ia tidak tahu apa yang akan ia rasakan ketika berhadapan lagi dengan lelaki yang menurunkannya di pinggir jalan beberapa hari lalu. Yang ia tahu, hari ini ia tidak datang sebagai istri yang memohon, tapi sebagai pemilik keputusan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rangga masuk dengan kemeja yang tidak disetrika seapik biasanya. Wajahnya pucat, mata berkantung. Di belakangnya, Jelita berdiri ragu, ingin masuk namun menahan diri di ambang pintu. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti sebentar. Nadira menunduk pelan, memberi salam. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam," jawab Rangga, duduk di kursi seberang. Suaranya serak. Pak Haris membuka rapat dengan penjelasan singkat tentang posisi dana dan jaminan. Di meja, beberapa lembar dokumen tersusun rapi. "Intinya begini," kata Pak Haris. "Fasilitas rekening dan kartu atas nama Pak Rangga selama ini ditopang oleh investasi Ibu Nadira. Ketika Ibu mengajukan penarikan sebagian dan peninjauan ulang, sistem kami otomatis memblokir sementara. Hari ini kami ingin mendengar langsung rencana dari Ibu Nadira, agar kami bisa menentukan langkah selanjutnya." Semua mata beralih kepada Nadira. Ia menggenggam pena sejenak, lalu meletakkannya kembali. "Saya tidak ingin menjatuhkan siapapun," ucapnya pelan namun jelas. "Saya hanya ingin memutus keterikatan yang membuat saya seolah tidak punya nilai di mata suami sendiri." Rangga menunduk, terasa seolah setiap kata Nadira diarahkan tepat ke dadanya. Jelita berdiri kaku di dekat pintu, tidak berani menatap. "Jika bank membutuhkan kepastian," lanjut Nadira, "maka saya memilih untuk menarik seluruh jaminan yang mengikat fasilitas atas nama suami saya. Saya ingin keuangan saya berdiri terpisah. Biar beliau mengatur hidupnya sendiri, saya akan mengatur hidup saya dan anak saya." Pak Haris mengangguk pelan. "Baik, Bu. Itu berarti kami perlu menyusun skema baru bagi Pak Rangga, atau menghentikan beberapa fasilitas jika tidak ada jaminan lain. Apakah Ibu yakin dengan keputusan ini?" Nadira menatap Rangga sebentar. "Saya sudah memikirkan ini sejak saya diturunkan di pinggir jalan beberapa hari lalu," katanya tenang. "Saat itu saya disebut beban, padahal catatan keuangan menunjukkan sebaliknya. Saya tidak ingin ada lagi orang yang menyebut ibu rumah tangga seperti saya sebagai beban hanya karena kami tidak disebut di slip gaji." Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan, rahangnya mengeras. Di pikirannya, adegan mobil di tikungan kembali jelas. Pagi yang ia kira hanya kemarahan sesaat ternyata menjadi titik balik. "Kalau begitu," kata Pak Haris, "kami akan memproses permohonan Ibu. Secara teknis,
Semua fasilitas atas nama Pak Rangga akan kami evaluasi ulang. Untuk sementara, pemblokiran tetap berlangsung sampai ada jaminan baru. Rangga mengangkat kepala. Pak, tidak bisakah ada solusi lain? Tanyanya putus asa. Ini akan menghancurkan reputasi saya. Pak Haris menatapnya dengan empati, namun tegas. Kami bekerja berdasarkan data dan persetujuan pemilik dana, Pak. Selama beliau tidak mengizinkan, kami tidak bisa memaksakan. Di ujung meja, Nadira menatap pena di tangannya. Ia tahu, satu tanda tangannya hari ini bisa mengubah arah banyak hal. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Setelah penjelasan teknis selesai, staf bank keluar untuk menyiapkan berkas yang harus ditandatangani. Ruangan menyisakan Nadira, Rangga, Aminta, dan Pak Haris. Hening menggantung. Rangga menatap Nadira perlahan. Kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini dulu? Tanyanya lirih. Soal investasi, soal tabunganmu, soal posisimu di bank. Nadira tersenyum tipis. Karena dulu aku kira tidak perlu. Jawabnya, aku pikir, ketika aku memutuskan berhenti kerja, semua yang kumiliki otomatis menjadi bagian dari kita. Aku tidak butuh diakui sebagai penjamin. Aku hanya ingin jadi istri yang membuatmu tenang. Ia menatap Rangga lebih dalam. Tapi ketika kau menyebutku beban, menurunkanku di pinggir jalan seperti barang yang bisa dibuang kapan saja, aku sadar ada yang salah. Bukan hanya di caramu memandangku, tapi juga di caraku memandang diriku sendiri. Rangga memejamkan mata sesaat. Aku, salah besar, ucapnya. Aku tertekan, dan aku melampiaskan pada orang yang tidak seharusnya. Jelita, Dinas, semua itu, aku tidak bisa minta maaf dengan kata-kata yang cukup. Nadira menghela napas. Aku menerima permintaan maafmu sebagai manusia yang juga sering salah, katanya pelan. Tapi menerima maaf tidak berarti kita harus kembali ke posisi yang sama. Aminta menunduk, memberi ruang pada percakapan itu. Pak Haris berpura-pura fokus pada berkas di tangannya, padahal telinganya menangkap setiap kalimat. Saat aku keluar dari mobil itu, lanjut Nadira, aku merasa seperti orang yang tidak punya apa-apa. Tapi dalam beberapa hari, aku diingatkan bahwa aku masih punya akal, ilmu, dan harta yang Allah amanahkan. Kalau aku memilih terus diam, aku bukan hanya menzalimi diriku sendiri, tapi juga mengajarkan Aluna bahwa ibunya memang pantas diperlakukan seperti itu. Nama Aluna membuat mata Rangga memerah. Bagaimana dengan dia? Tanyanya. Apa kamu akan menjauhkan dia dariku? Tidak, jawab Nadira cepat. Dia tetap butuh ayah. Aku tidak ingin mencabut hak itu darinya. Tapi aku juga tidak akan lagi memaksakan rumah yang dipenuhi kebohongan, hanya agar dia bisa melihat kita duduk satu meja. Berkas yang ditunggu akhirnya datang. Pak Haris menjelaskan singkat, lalu mendorong ke arah Nadira. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia menandatangani lembar demi lembar. Setiap goresan tinta seperti melepaskan simpul yang selama ini mencekik lehernya. Setelah selesai, Pak Haris berkata, secara resmi, mulai hari ini, dana milik ibu berdiri terpisah. Fasilitas atas nama Pak Rangga akan kami sesuaikan minggu ini. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini, Bu. Terima kasih juga, jawab Nadira. Bank ini telah menjaga uang saya dengan baik. Kini biarkan uang itu menjaga saya dan anak saya. Rangga menatap pergerakan pen itu seperti menyaksikan pintu tertutup pelan namun pasti. Pintu yang dulu ia kira selalu terbuka baginya, apapun yang ia lakukan. Ketika mereka keluar dari ruang rapat, Jelita menunggu di koridor dengan wajah cemas. Ia berdiri begitu melihat Rangga dan Nadira muncul. Untuk sejenak, tiga orang itu saling berhadapan. Jelita menunduk dalam. Bu Nadira, saya minta maaf, ujarnya dengan suara hampir berbisik. Saya tidak pernah bermaksud mengambil tempat ibu. Saya hanya bodoh. Nadira menatapnya, tidak dengan benci, tapi dengan kelelahan yang matang. Kesalahan kita kadang sama, katanya. Sama-sama lupa menghargai diri sendiri, lalu menaruh harapan pada orang yang belum tentu siap menjaganya. Ia tidak menambahkan apa-apa. Tidak ada kemarahan yang perlu dijabarkan di lorong bank itu. Cukup tatapan yang mengatakan bahwa bab ini bagi dirinya sudah selesai.
Matahari sudah condong ketika Nadira dan Rangga berdiri di pelataran parkir bank. Aminta pamit lebih dulu, meninggalkan mereka berdua dalam hening yang canggung. Lalu lintas di jalan depan ramai, klakson bersahut-sahutan, tapi di antara mereka seakan hanya ada suara napas. Rangga menyandarkan punggung ke mobil, menatap langit yang berawan. Nadira berdiri beberapa langkah darinya, memegang tas kecil. "Aku tahu setelah ini kau mungkin akan benci aku seumur hidup," ujar Rangga tiba-tiba, suaranya pelan. "Tapi biar aku katakan sekali lagi, aku menyesal." Nadira menatapnya. "Aku tidak punya waktu untuk membenci, Mas," jawabnya. "Aku punya anak kecil yang butuh ibunya ceria. Kalau aku habiskan hari-hari dengan benci, Aluna akan melihat wajah yang sama lelahnya setiap pagi." Ia membuka tas, mengeluarkan amplop coklat kecil. Amplop itu sudah ia siapkan sejak semalam. Ia ulurkan ke arah Rangga. "Apa ini?" tanya Rangga, ragu menerima. "Sedikit uang," jawab Nadira. "Untuk menyelesaikan urusanmu yang tertunda. Mungkin ada tagihan hotel yang belum lunas, atau hutang kecil pada teman. Ambil saja." Rangga menatap amplop itu lama, seolah di dalamnya bukan hanya selembar uang, tapi juga cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. "Kau masih memberiku uang setelah apa yang kulakukan padamu?" tanya Rangga parau. Nadira mengangguk. "Karena aku ingin saat aku memutuskan pergi, tidak ada alasan lagi bagimu untuk mengatakan aku meninggalkanmu dalam keadaan jatuh. Aku ingin pergi ketika aku tahu aku sudah melakukan bagian terbaik yang aku bisa." "Pergi?" Rangga tersentak. "Kau, serius?" "Aku akan mengajukan cerai," ucap Nadira tenang. "Aku tidak sanggup hidup dalam rumah yang di dalamnya ada ruang khusus untuk kebohongan. Aku sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa kuabaikan begitu saja." Rangga menelan ludah, matanya basah. "Apa tidak ada cara lain? Kita bisa mulai lagi. Aku akan buang semua kontak jelita, aku akan..." "Mas," potong Nadira lembut, "masalahnya bukan hanya soal jelita. Masalahnya adalah caramu memandangku. Selama di matamu aku hanya ibu rumah tangga yang menjadi beban, setiap masalah baru akan memunculkan kalimat yang sama. Aku tidak mau menunggu hari di mana kau kembali menurunkanku, entah di pinggir jalan mana lagi." Rangga terdiam. Angin sore berhembus, membawa suara klakson dari kejauhan. "Aku tidak minta kau langsung setuju," lanjut Nadira. "Silakan pikirkan. Tapi hatiku sudah condong pada keputusan itu. Aku ingin hidup di rumah yang, meski kecil, tapi dipenuhi rasa hormat. Untukku, dan terutama untuk Aluna." Air mata akhirnya jatuh di pipi Rangga. Ia memegang amplop itu erat, seakan memegang sisa kepercayaan terakhir yang diberikan Nadira. "Kalau kau butuh waktu bicara dengan Aluna, aku akan memfasilitasi," kata Nadira. "Aku tidak akan menjelekkanmu di depannya. Biarlah ia menilai sendiri ketika dewasa nanti." Nadira kemudian membuka pintu mobil, bersiap masuk. Sebelum duduk, ia menoleh sekali lagi. "Mas," katanya pelan, "terima kasih pernah memilihku dulu. Meski akhirnya begini, aku tetap menghargai masa-masa baik yang pernah kita punya. Semoga setelah ini, kita sama-sama belajar tidak lagi menyebut orang yang mencintai kita sebagai beban." Mobil melaju meninggalkan pelataran bank, meninggalkan Rangga berdiri sendirian dengan amplop kecil di tangan dan hati yang terasa kosong. Ia tahu, hari itu bukan hanya rekeningnya yang dibekukan, tapi juga kesempatan yang dulu ia miliki untuk memperbaiki sesuatu sebelum hancur. Beberapa bulan berlalu. Proses perceraian berjalan dengan tenang, tanpa keributan di pengadilan. Nadira datang ke sidang dengan kepala tertutup rapi, ditemani kuasa hukum perempuan yang ia kenal dari komunitas. Rangga hadir dengan wajah yang lebih tirus, menjawab pertanyaan hakim dengan suara bergetar. Putusan akhirnya dibacakan. Mereka resmi berpisah. Setelah itu, hidup Nadira memasuki babak baru. Rumah kontrakan sederhana yang ia sewa di dekat sekolah Aluna menjadi tempat mulai. Di ruang tengah, ia menaruh meja lipat, papan tulis kecil, dan beberapa kursi plastik. Di pintu, ia tempel kertas dengan tulisan tangan halus, "Kelas belajar keuangan untuk para istri, setiap Sabtu sore." Awalnya, hanya 2 tetangga yang datang, penasaran.
Nadira menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang mencatat pengeluaran, menyisihkan uang, dan tidak mengabaikan hak diri sendiri. Bukan berarti kita tidak percaya pada suami, katanya suatu sore, di depan 5 perempuan yang duduk melingkar. Tapi Allah memberi kita akal dan tangan juga. Kalau kita bisa membantu menjaga rumah dari sisi keuangan, kenapa tidak? Ia bercerita, secukupnya, bahwa dulu ia juga pernah menaruh semua harapannya pada satu orang. Tanpa menyebut nama, tanpa membuka aib detail, ia menyampaikan satu pelajaran. Jangan pernah membiarkan siapapun membuat kita percaya bahwa kita ini beban hanya karena kita tidak membawa pulang gaji bulanan. Lama-kelamaan, kelas kecil itu ramai. Ibu-ibu dari gang sebelah datang, membawa buku catatan dan kalkulator kecil. Mereka tertawa, bercerita, kadang menangis ketika mengingat tekanan di rumah masing-masing. Nadira mendengarkan, memberi contoh dari pengalamannya sendiri, mengajarkan cara membuka tabungan atas nama pribadi, cara membaca laporan sederhana. Aluna tumbuh melihat ibunya berdiri di depan kelas, menjelaskan dengan percaya diri. Sesekali ia ikut duduk di pangkuan, menggambar angka-angka kecil. Suatu malam, sebelum tidur, ia bertanya, "Bu, kenapa sekarang rumah kita sering didatangi banyak ibu-ibu?" Nadira tersenyum. Karena ibu ingin semua ibu punya pegangan, supaya kalau suatu hari hidup menguji, mereka tidak jatuh sendirian. "Apakah ayah juga belajar di kelas ibu?" tanya Aluna polos. "Ibu tidak tahu," jawab Nadira jujur. "Tapi ibu selalu doakan, semoga ayahmu juga belajar dari cara lain." Di tempat lain, Rangga hidup lebih sederhana. Fasilitas kartu mewah sudah banyak yang ditutup. Ia memulai usaha kecil, mencoba bangkit tanpa jaminan yang dulu ia anggap biasa. Kadang, di tengah malam, ia membuka amplop kecil yang pernah Nadira berikan. Uang di dalamnya sudah lama ia gunakan untuk melunasi hutang darurat. Yang tersisa hanya kertas kecil yang ternyata diselipkan Nadira di dasar amplop. Tulisan tangan itu berbunyi, "Terima kasih pernah menjadi bagian hidupku. Semoga setelah ini kita sama-sama belajar, bahwa orang yang kita sebut beban bisa saja ternyata penopang langkah kita selama ini." Rangga menatap tulisan itu berulang kali. Di antara penyesalan yang tidak lagi bisa mengubah apapun, ia mulai memahami satu hal. Kehilangan orang yang diam-diam menopang, jauh lebih sakit daripada kehilangan angka di rekening manapun. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil, kelas keuangan Nadira berkembang menjadi komunitas. Mereka tidak hanya belajar angka, tapi juga saling menguatkan. Nadira menamai kelompok itu, Ruang Kendali Bunda. Di pojok ruangan, ia menempel kalimat sederhana yang setiap pagi ia baca sebelum memulai hari. Allah tidak menciptakan satu jiwa pun sebagai beban. Manusia saja yang sering lupa cara menghargainya. Saat ia berdiri di depan papan tulis pada suatu sore yang cerah, menjelaskan tentang dana darurat dan tabungan masa depan, Nadira menyadari sesuatu. Ia mungkin tidak lagi punya rumah besar, tidak punya suami yang bergengsi di mata orang, tetapi ia punya hal yang jauh lebih mahal. Keberanian untuk melanjutkan hidup tanpa menunggu ada yang mengakui nilainya. Dan setiap kali ibu-ibu di kelasnya tersenyum lega karena memahami sesuatu, ia tahu, luka yang dulu membawanya ke ban hari itu tidak sia-sia. Dari sana, lahir jalan baru, di mana seorang, cuma istri rumah tangga, berdiri tegak sebagai guru, pengelola, dan pelindung bagi banyak hati yang pernah merasa senasib.